4 Fantasi 2 Pangeran yang Merindu. Kiran melayangkan lamunannya setelah sebelumnya berita selintingan tentang Lady Gladys dan Sands terdengar juga olehnya. Ternyata Sands memang seseorang yang menjalin kasih dengan dirinya dulu. Pantas saja nama itu begitu mempengaruhinya. Tetapi bagaimana dan siapa Sands, Kiran tidak bisa mengingatnya juga. Apakah pria yang sebelumnya hadir di hadapannya dengan pakaian satria berwarna biru, berambut dan berbola mata berwarna coklat itu Sands? Tapi bukankah disebutkan orang-orang pula bahwa yang bernama Sands itu telah tiada? Ketika kebingungan merasuki pikiran, ada seseorang yang menemaninya memboyarkan lamunannya. Lady Gladys sayangku, kau baik-baik saja? Aku langsung datang kemari ketika mendengar kabar kembalinya dirimu. Aku merasa kehilanganmu untuk sesaat lalu, tapi kini kau di depan mataku. Aku merasa bahagia, Lady Gladys. Pangeran Victron memeluk erat Kiran, pria tampan, gagah dan berwibawa dengan baju kebesaran kerajaan api Hellfire. Melihat Lady Gladys seperti yang sedang kebingungan saat berhadapan dengannya, itu membuat Pangeran Victron bertanya-tanya. Ada yang berubah dari Lady Gladys. Raja Gregoria menghampiri Pangeran Victron dan menjelaskan bahwa putrinya kini mengalami hilang ingatan. Mendengar hal tersebut, Pangeran Victron menganggap bahwa dengan kehilangan ingatan Lady Gladys, dia bisa memanfaatkan situasi ini. Dia ingin Lady Gladys jatuh cinta padanya, karena Pangeran Victron yakin dengan kehilangan ingatannya, bayangan Sands sudah menghilang sejalan juga dengan kematian Sands. Raja Gregoria mengatakan pada Kiran jika Pangeran Victron ini adalah tunangannya. Mendengar hal tersebut, Kiran menatap kembali Pangeran Victron dengan harapan ada muncul ingatan atau rasa untuknya. Jika memang benar dia tunangannya, pasti akan muncul perasaan khusus padanya. Tapi mengapa tidak ada yang berbeda? Tidak ada perasaan lain untuknya. Dan jika Pangeran Victron adalah tunangannya, lalu kenapa selintingan-selintingan kabar mengatakan juga bahwa Sands adalah kekasihnya? Hanya kembali untuk bersama. Kiran memandang langit dari balkon kamarnya. Sekali-kali pandangannya menuju ke langit luas di mana banyak bertaburan bintang-bintang. Dilihatnya 7 bulan mengitari, memberikan cahaya lembut. Kiran menghela nafas panjang. Dia masih mencari-cari jawaban tentang apa yang mengganggu pikiran dan hatinya. Dia juga bertanya-tanya, mengapa tidak ada rasa cinta pada Pangeran Victron yang sebenarnya sempurna itu. Saat lamunannya semakin mendalam, tiba-tiba di hadapannya muncul seseorang yang sebelumnya pernah mengunjunginya. Tapi ada yang berbeda dengannya. Rambut dan bola matanya itu tidak berwarna coklat lagi. Sekarang rambut dan bola mata itu berwarna biru. Tapi wajahnya wajah yang sama. Wajah itu seperti mengingatkan sesuatu. Sands, apakah kau yang bernama Sands? Meskipun Kiran tidak mengingat masa lalunya, tapi dia meyakini pria di hadapannya adalah Sands, sosok yang selama ini dia dengar bahwa Sands adalah kekasihnya. Tapi bukankah dia telah tiada? Bukankah kau... Kabarnya... Belum selesai Kiran bicara, Sands memeluknya erat. Tak ada lagi pertanyaan di benak Kiran, karena ketika pelukan itu dirasakannya, hatinya bergejolak, jantungnya berdebar-debar. Dan tanpa harus bertanya pada masa lalunya, masa kini sudah ada jawabannya, ada perasaan darinya untuk Sands. Ternyata benar kabar itu, kau tidak mengingat masa lalu, Lady. Tapi percayalah, kita saling mencintai. Setelah mengatakannya, Sands mengecup bibir Kiran, dan tiada lagi kata-kata yang harus diucapkan. Sands tidak khawatir walaupun Kiran hilang ingatan. Ciumannya tetap sama, seperti seseorang yang mencintainya dulu. Lagi pula, untuk apa diingat? Masa lalu terlalu kelam bagi mereka berdua. Yang terpenting untuk sekarang mereka kembali bisa bersama lagi. Peramal kembar 3 Megadeth. Sosok raksasa berwujud ular berkepala 3. Di setiap satu kepalanya terdapat 3 mata, bersayap dan memiliki 6 kaki. Di masing-masing kepalanya terdapat mahkota bersinar. Dialah peramal kembar 3 Megadeth. Sosok peramal yang kehadirannya dan kesuciannya sangat dihormati dan dipercayai oleh seluruh kerajaan-kerajaan. Peramal kembar 3 Megadeth terpilih memiliki kekuatan meramalkan, yaitu melihat kisah masa lalu dan masa kini, bahkan meramalkan masa mendatang. Dan itu untuk keberlangsungan seluruh yang hidup di dunia ini. Dia tidak pernah meninggalkan kuilnya.
Semenjak dia terpilih menjadi peramal, dia bermeditasi dan menetap di sebuah kuil, yaitu di kuil Namzio, yang berada di wilayah yang ditempati oleh bangsa Namzio. Kaum bangsa Namzio ini adalah si pembawa pesan dari peramal kembar tiga Megades kepada siapapun yang dikehendakinya. Kaum bangsa Namzio ini memiliki perawakan badan yang kecil juga berbulu. Tubuhnya sangat ringan, sehingga ketika mereka berjalan, mereka memiliki kecepatan karena keringanan tubuhnya itu, dan mereka sangat mengabdi secara turun-temurun sebagai pembawa pesan peramal. Kaum bangsa Namzio sempat datang kepada Sen untuk memberikan sebuah pesan dari peramal kembar tiga Megades. Makhluk yang sangat diagungkan ini memerintahkan Sen untuk menemui tiga dewa ilmu kerajaan di Gunung Merdes. Sen keheranan ketika dirinya ditemukan oleh kaum bangsa Namzio, karena dia hanyalah rakyat biasa. Sangat jarang peramal kembar tiga Megades mendapatkan penglihatan untuk rakyat biasa. Tapi karena peramal kembar tiga Megades adalah makhluk suci, Sen melaksanakan perintahnya. Tapi sebelumnya, ketika niatnya untuk menemukan tiga dewa ilmu kerajaan, dia mendapatkan kabar bahwa kekasihnya kembali ke kerajaan pegunungan Gleisi. Maka Sen memutuskan untuk menemui terlebih dahulu Lady Gladys. Pertemuan yang singkat dan tidak bisa berlama-lama. Sen mengutarakan tujuan perjalanannya, bahwa dirinya harus mengikuti perintah peramal kembar tiga Megades. Meskipun Kiran tidak mengerti dan tidak menyukai rencana ini, dia tetap harus merelakan Sen untuk pergi lagi menemui tiga dewa ilmu kerajaan. Kiran meminta sahabatnya Fragon untuk pergi menemani perjalanan Sen, dan Fragon pun menyetujuinya. Akhirnya perpisahan yang tak diinginkan harus terjadi. Sen berjanji dia akan kembali setelah dia menunaikan tugasnya dari peramal kembar tiga Megades. Tersesat di hutan Mooncast. Pangeran Victron keheranan. Beberapa kali dia mencoba untuk menemui Lady Gladys, tetapi Kiran tidak mau menemuinya. Raja Gregoya sudah membujuknya, tetapi Kiran tetap membisu. Akhirnya karena rasa khawatir dan takut kehilangan, Pangeran Victron berencana untuk mempercepat hari pernikahan mereka. Hal tersebut pun disetujui oleh Raja Gregoya. Persiapan pernikahan akhirnya dijalankan. Hiruk-pikuk di kerajaan pegunungan Gleisi terlihat. Betapa sibuk semua mempersiapkan acara pernikahan ini. Kiran hanya termenung di kamarnya, melamunkan takdir yang harus dia jalani. Belum ada kabar lagi dari Saints ataupun sahabatnya Fragon. Maka dengan rasa putus asa, Kiran pun berniat untuk dari kerajaan pegunungan Gleisi untuk pergi mencari keberadaan kekasih hati. Bukan Kiran namanya, jika dia tidak bisa diam-diam menyelinap keluar dari istana. Meskipun dengan rasa tegang menghantui perasaannya, dia terus berlari. Setelah cukup jauh keluar dari wilayah kerajaan pegunungan Gleisi, tibalah Kiran di ujung jalan yang hanya terdapat hutan. Hutan yang dalam dan gelap, kakinya sudah cukup lelah untuk melangkah. Keraguannya muncul di benaknya ketika berpikir harus memasuki hutan itu, tetapi terdengar kegaduhan di belakang sana. Ternyata kepergiannya sudah diketahui pihak kerajaan. Prajurit-prajurit baik dari kerajaan pegunungan Gleisi ataupun kerajaan api Hill of Fire pergi untuk mencari keberadaan Lady Gladys. "Berhenti!" kata salah satu prajurit kerajaan, mengingat mereka tiba di ujung jalan batas dengan hutan Mooncast. Kita tak mungkin bisa masuk ke sana. Hutan terlarang ini tak bisa dimasuki. Kita kembali dan melaporkan kepada raja dan pangeran. Ini sudah bukan wilayah kita dan berbahaya di dalam sana. Sungguh nekat jika benar Lady Gladys memasukinya. Tak ada pilihan lain. Demi menghindari kejaran dari para prajurit kerajaan, terpaksa Kiran harus masuk ke hutan ini. Didesak dengan rasa takut kembali di kerajaan pegunungan Gleisi, Kiran memasuki hutan, berlari dan hanya berlari. Walaupun kakinya sudah merasakan kelelahan, dia tidak tahu mana arah yang benar. Dia tersesat masuk lebih dalam ke hutan. Dan karena rasa lelah, akhirnya dia terjatuh tak sadarkan diri. Dia tidak mengetahui jika hutan ini adalah hutan yang tidak pernah dimasuki. Ada cerita seram di dalamnya, di mana hutan ini berisikan makhluk-makhluk menyeramkan dan penuh dengan sihir. Mata Kiran terbuka, tersentak keheranan ketika melihat di sekelilingnya. "Gimana aku?" Makhluk itu menghampiri ketika mengetahui Kiran sudah tersadarkan. "Jangan takut, kau ada di pondokku, Lady," jawab sesosok makhluk berbentuk jamur bernama Fums. Badannya sebesar setengah tubuh Kiran,
Beruntung kali Kiran bertemu dengan makhluk yang baik hati dan lucu ini. Andai saja Kiran tahu isi hutan ini, mungkin dia akan berpikir 2 kali untuk memasukinya. Tapi beruntung Fungs yang menemukannya terlebih dahulu. Aku terpaksa membawamu kemari, di luar sana berbahaya, Lady. Kiran berpikir, bagaimana caranya makhluk yang lebih kecil darinya ini bisa membawanya ke sini? Fungs adalah makhluk yang bisa berubah menjadi binatang lain, asalkan jenis binatang itu berasal dari hutan ini. Dia adalah penjaga hutan Munekas. Maka ketika dia melihat Kiran tak sadarkan diri di tengah hutan, dia merubah dirinya menjadi seekor tupai raksasa dan menggendong Kiran menuju pondoknya. Kiran berterima kasih dan memperkenalkan dirinya. Aku Lady Gladys. Fung dengan tersenyum lucu memperkenalkan dirinya juga. Namaku Fung. Dan aku penjaga hutan ini. Fung memberikan segelas minuman hangat untuk Kiran. Minumlah ini. Ini akan membantumu mengembalikan tenagamu dan cobalah untuk istirahat. Di sini aman, kau bisa tenang untuk melepas lelah. Kiran meminumnya dan mengucapkan lagi terima kasih. Sayembara berhadiah. Pangeran Victron kecewa. Kedatangan para prajurit tidak membuahkan hasil. Mereka tidak bisa membawa Lady Gladys kembali dan lebih terkejutnya lagi ketika mereka mengabari jika Lady Gladys berlari memasuki hutan Munekas. Dengan rasa kecewa, Pangeran Victron dan Raja Gregoya akhirnya sepakat untuk mengadakan sayembara bagi siapa saja yang berani memasuki hutan Munekas dan bisa menemukan Lady Gladys, maka dia akan diberikan hadiah. Pangeran Victron sendiri sayangnya tidak bisa pergi mencari Lady Gladys. Dia harus melaksanakan tugasnya terlebih dahulu sebagai Pangeran Kerajaan Api Hill of Fire. Ayahnya, Raja Zictron, memintanya untuk tetap berada di kerajaannya, Kerajaan Api Hill of Fire, karena ayahnya akan mengantarkan adiknya Pangeran Trickstone ke suatu tempat yang dirahasiakan. Dan karena inilah, kini perhatiannya terbagi dua, antara cintanya dan kerajaannya. Rupanya sayembara yang disebar ke seantero sudut wilayah memancing banyak pemburu hadiah berdatangan ke hutan Munekas. Para pemburu hadiah ini dari banyak macam kaum, dari yang bertubuh kecil tapi cerdik, hingga para raksasa berbadan besar, juga para pemburu, penyihir, dan monster-monster. Di antara mereka ada yang akhirnya mati, tersesat, bahkan dimakan binatang buas. Dan tentu saja kabar ini pun mampir di telinga Fragon. Dengan rasa khawatir dia menyampaikan kepada Sains bahwa Lady Gladys berada dalam bahaya. Selain dia dikejar-kejar para pemburu hadiah, dia juga sedang tidak berada di tempat yang aman. Karena hutan Munekas adalah hutan terlarang yang berisi makhluk-makhluk mengerikan, dan hutan itu mempunyai kutukan bagi siapa saja yang memasukinya. Fung merasakan ada yang memasuki wilayahnya. Tak biasanya, aura-aura yang dirasakannya dari para makhluk penghuni hutan ini gelisah. Selain Fung dapat berubah bentuk menjadi makhluk apapun, dan ini, Fung juga memiliki kemampuan berkomunikasi dengan seluruh makhluk yang ada di hutan ini, termasuk dengan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan ini. Fung bergegas memberi kabar kepada Kiran bahwa dia harus segera pergi. Banyak yang sedang mencari dan memburunya. Akhirnya Fung berubah menjadi seekor kuda dan Kiran menungganginya. Kemana kita, Fung? Fung menjawab, sebaiknya kita ke arah ujung hutan yang mendekati laut. Bukankah kekasihmu pergi dengan seorang dari kerajaan laut dalam Cersei? Kata Fung. Tapi tujuan mereka bukan ke arah kerajaan laut dalam Cersei, jawab Kiran. Fung meyakinkan jika dia diberi kabar dari pembawa pesan bangsa Nunzio, jika dia bertemu dengan Lady di hutan itu, tugasnya adalah mengantarkannya ke perbatasan hutan dan laut dekat dengan kerajaan laut dalam Cersei. Rupanya, peramal kembar tiga Megadeth sudah meramalkan kejadian ini dan berusaha untuk melindungi Lady Gladys yang adalah calon ratu kerajaan pegunungan Glacy. Kita sudah dekat, Lady. Ini sudah di ujung hutan yang mengarah ke laut, kata Fung. Kiran pun turun dari tunggangan Fung. Yang tadinya berubah menjadi kuda, Fung berubah kembali menjadi jamur. Ketika sedang hendak berlari, tiba-tiba mereka berdua diserang oleh 5 makhluk berbentuk serigala raksasa. Mereka bisa berdiri layaknya manusia, dengan gigi taring dan cakarnya yang tajam. Mereka hendak menyerang Fung yang membawa Kiran. Dengan kekuatannya, Fung berubah menjadi seekor beruang coklat raksasa yang memiliki cakar dan gigi yang tajam.
Fungs melawan 5 ekor serigala itu demi melindungi Kiran. Kiran yang setidaknya masih memiliki ilmu bela diri di alam bawah sadarnya mencoba untuk mempertahankan diri. 3 ekor serigala menyerah, tapi datang lagi seorang pemburu hadiah. Dia memiliki senjata panah beracun dan memiliki keahlian bela diri yang memukau. Dia adalah pemburu hadiah yang menyamar. Dia berasal dari bangsa kerajaan Gurun Front yang dikabarkan sudah punah. Kekuatannya sekaligus menghalau sisa 2 ekor serigala sekaligus dan juga termasuk Fungs. Fungs sudah kelelahan dan terluka cukup parah. Kiran pun terluka sebelumnya, terkena cakaran serigala di punggungnya. Karena mereka menginginkannya tertangkap hidup-hidup, maka lukanya tidaklah parah. Ketika pemburu hadiah itu akan menyerang Fungs lagi, tiba-tiba Fragon datang. Dengan kekuatannya dia menyerang pemburu hadiah itu, tapi serangannya tak berdampak sama sekali. Dia begitu tangguh. Sen yang saat itu ada di situ pun melawan, tapi belum sempat mendekat, panah beracun terlepas dari busur pembunuh hadiah itu, mengenai tubuh Sen. Sen terkapar, tapi tiba-tiba Fungs berubah menjadi seekor ular raksasa yang memiliki semburan racun dan menyerang pemburu hadiah itu. Hingga saat pemburu hadiah itu kewalahan menghadapi Fungs, Fungs meminta Fragon untuk terbang membawa Lady Gladys dan Sen pergi. Fungs melawan pemburu hadiah itu sendirian. Kiran menatap ke belakang, dirinya tak kuasa menahan tangis melihat pengorbanan Fungs yang melawan pemburu hadiah itu demi dirinya bisa pergi dengan selamat. Kiran menatap Sen yang sama sekali tidak sadarkan diri. Kiran memeluk erat Sen sambil terbang di bawah Fragon menuju ke dalam lautan. Pakailah kalung ini, Lady. Fragon memberikan kalung kerang Deli kepada Kiran dan memakaikannya juga kepada Sen, dan mereka pun masuk ke dalam lautan dalam. Kalung kerang Deli adalah kalung yang bisa membuat makhluk darat bisa bernafas di dalam air. Dengan kalung Deli ini, Sen dan Kiran masuk ke dalam laut mengikuti Fragon, memasuki dalamnya lautan di mana tempat yang paling aman kini dari kejaran mereka yang menginginkan hadiah sayembara. Tiba di sebuah gua dalam laut. Di sana terdapat sebuah batu berbentuk persegi yang di sekelilingnya terdapat gelembung-gelembung yang bersinar. Direbahkannya Sen di batu itu. Fragon berkata bahwa itu adalah tempat di mana bangsanya melakukan pengobatan jika ada yang terluka. Meskipun khasiatnya tidak akan terlalu besar, karena racun dari panah itu sangat kuat, tapi setidaknya memberikan waktu untuk racun itu tidak menyebar lebih luas.